Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua, teman-teman? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak sehat. Oke, hari ini kita mulai lagi ya untuk ininya. Kemarin kan nggak bisa karena ada webinar. Sekarang mau nggak mau sih aku harus ini, soalnya hari ini kita akan implementasi web ERP-nya kayak gitu kan ya. Kita mulai aja untuk materinya. Berarti untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan instalasi web ERP. Gampangannya adalah kita mengimplementasikan web ERP itu bentuknya kayak gimana, pakainya cara gimana kayak gitu ya. Hari ini kita implementasikan dengan menggunakan web ERP. Yang pertama, kita buka untuk materinya, bentar. Untuk materinya web ERP. Untuk nilainya ntar hari ini aku input ya. Alhamdulillah udah bisa masuk sih SIPT. Baru mau input tadi saya dikabari bisa masuk untuk SIPT-nya. Berarti hari ini insya Allah aku input untuk nilainya. Nilai ini apa namanya? UTS. UTS-nya. Ya, Pak. Web ERP itu implementasinya konsep makin. Bentar. Hari ini kita coba belajar gimana caranya menggunakan ERP. Dalam hal ini contohnya adalah web ERP. Sebenarnya sama aja sih service benangnya. Dulu. Oke, ERP. Kemarin udah download semua untuk aplikasi ERP-nya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Kalau misalnya udah download, bisa sekalian kita sama-sama untuk install. Untuk yang mungkin teman-teman yang pagi kan belum install, juga belum cara pakainya. Kalau mana pun udah. Oke. Nah, kita cek itu dulu. Dashboard. Oke. Langsung aja deh. Presentasi semua layarnya. Share. Oke, share. Nah. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama adalah kita ke ERP-ku. Kita ke sini web ERP. Nah, ini kan ya, web-erp.org. Teman-teman di sini ke sini dulu web-erp.org, kemudian klik download. Habis klik download, teman-teman di download aja kan ya untuk aplikasi web ERP-nya, tinggal klik download saja. Nah, berarti untuk fase ini ya itu fase yang kayak gimana sih? Fase ini kan pertama kita udah melakukan strategi pra-implementasi ERP, kemudian strategi implementasi ERP kayak gitu kan ya. Waktu kita tarik ke belakang dulu kan strategi implementasi ERP itu ada dua, apakah dengan menggunakan secara Big Bang ataupun PES kayak gitu kan ya. Dan hari ini kita coba untuk kenalan aplikasi ERP, salah satu aplikasi dari ERP-nya yaitu dengan menggunakan web ERP. Ini kita kan kayak gitu. Yang pertama adalah teman-teman download dulu untuk aplikasi web ERP-nya. Setelah download kan bentuknya dia kayak gini ya. Nah, bentuknya kan kayak dia bentuknya sebenarnya di zip kan ya, kemudian di ekstrak dan jadilah dia kayak gini. Ya, gitu kan ya. Kemudian setelah kayak gini, kemudian di copy sama kayak aplikasi web lainnya, berarti di copy, kemudian habis ke copy kita masukkan ke SAM htdocs-nya. Kalau aku ininya di web, di sebenarnya dimasukkan ke SAM lah, SAM htdocs kayak gitu, kemudian pastekan di sini, paste. Nah, dipastikan kan ya, dipastikan di C. Aku akan masukin di web C SAM htdocs, pastikan di sini hasil dari downloadan tadi. Hasil downloadan tadi, terima dulu. Udah. Hasil downloadan tadi berarti diekstrak dulu, kemudian setelah diekstrak teman-teman
kopikan ke mana? Ke sum htdoc di sini kan ya. Setelah itu teman-teman tinggal di rename saja. Rename misalkan web IRPS nya 17 berarti SI UBP deh. Ini biar beda sama ini. Web SI web IRP SI UBP. Nah, kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya kan di sini nih. Nah, ini kan untuk apa namanya? Cara-caranya untuk modulnya kan ada di sini. Aku udah bagikan di e-learning kan ya, instalasi SAM. Ini mulai dari tadi tuh klik download, kemudian habis itu ini sudah ke download, habis download file telah di download kemudian perlu diekstrak terlebih dahulu, kemudian pindahkan ke dalam folder SAM htdoc SAM. Maaf, ini aku salah. Jangan ininya jangan bukan SAM ya, cuma SAM dan htdoc-nya saja, nggak usah SAM htdoc SAM. Di situ habis itu kemudian dipanggil yang tadi kayak aplikasi web aja seperti biasa. Cara manggilnya ini yang tadi hasil rekaman tadi. Cara manggilnya berarti tinggal localhost kayak itu tadi ya yang web IRP SIU. Nah, kayak gini. Sampai sini teman-teman udah sampai sini atau belum? Halo? Udah Pak, udah Udah sampai ya. situ. Nah, setelah ini yang tadi kan ya intinya teman-teman ke web irp.org, kemudian download, habis download diekstrak terlebih dahulu, habis diekstrak kayak aplikasi web biasa sih, di copy, masukkan ke SAM, htdoc, paste di situ. Setelah itu di rename, baru dipanggil kayak web biasa aja, localhost web irp gitu kan ya. Setelah itu, nantinya tersilakan teman-teman mau pilih bahasa Indonesia, monggo, bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ini juga semuanya sudah ada di sini ya. Bentar. Nah, Pixstore. Oh, sudah ke download tapi lupa simpannya di mana. Install UBP SI 15 minta semester genap UBP IRP plus di sini save. Nah, biar aku bisa gampang sini. The docs gede sound UBP semester genap IRP. Nah, ini ya master data. Sama aja sih. Nah, di sini semuanya ada dijelasin di sini semua. Dari mau diklik ini, klik ini, klik ini, dan yang lainnya. Gitu kan ya. Ini udah, kemudian dipanggil localhost web IRP. Tadi kan aku digantinya web IRP SI UBP. Kalau dipanggil teman-teman di sini tinggal pilih bahasanya saja. Berarti di sini nah, teman-teman di sini silahkan pilih bahasa, mau bahasa Indonesia, yang lainnya. Ada Jerman, yang lainnya kita pakai bahasa Inggris saja deh, biar sama. Atau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kemudian klik next step. Nah, setelah itu, ini kita akan bikin database-nya. Tadi kalau aplikasi kan biasanya, biasanya kalau misalnya kita bikin sebuah aplikasi web kan, di ini kan ya, misalkan di apa skripnya ditaruh di C, SAM, HTTP di situ, kemudian database-nya kita misalkan bikin sendiri langsung di localhost. Nah, kalau di aplikasi web ERP, database-nya pas waktu instalasi database-nya itu sama kayak instalasi di webnya. Ini berarti database setting, hostname-nya berarti localhost, karena kita menggunakan database lokal. Kemudian database-nya namanya terserah, mau web ERP nggak apa-apa, atau nggak web ERP SIUBP, tambahin juga nggak apa-apa. Kemudian database name-nya namanya root, yang DCL kan di situ ada kan ya. Kalau root, kalau masih default berarti root passwordnya kosong. Setelah itu klik next step. Setelah itu company name, berarti ini adalah ntar perusahaan kita mau bikin perusahaan apa. Company name, misalkan perusahaannya adalah contohnya biar sama kayak yang malam, berarti perusahaan berarti furnitur, berarti misalkan PT Furnitur aman selalu, kan PT-nya kayak gini. Ini SQL,
Nah, tem waktunya pilih yang Asia Jakarta. Kalau kita masuk ke waktu Indonesia Barat. Asia Jakarta. Ini setelah Asia Jakarta. Nah, ini apabila perusahaan kita ada apa namanya logonya, berarti tinggal choose file. Logonya itu baik. Misalkan Himasi UBP gambar. Logonya ini ya, kita download dulu deh. Ini benar. Save image as di ERP. Pakainya ini crop it BN itu nggak apa-apa, maksudnya ke sini ntar. Save. Sudah ke save. Sudah, bentar. Share-nya putus ya. Bentar, sao UBP. Nah, crop it. Nah, di sini. Bentar, aku presentasikan lagi. Full layar. Oke, share. Udah. Nih, kita lanjut lagi. Berarti kita akan menempelkan logo dari perusahaan kita. Caranya gimana? Caranya ini ya, tinggal klik ini. Bentar, ada yang aneh. Stop sharing dulu deh, ada yang error. Oke, ya. Masih kelihatan untuk ininya, sharing screen dari saya? Kelihatan. Aman, Pak. Oke, berarti choose file tinggal yang tadi. Teman-teman tinggal milih yang ininya. Tinggal ntar pilih di choose filenya, tembakan ke ininya. Gitu kan ya. Choose filenya, bentar. Choose filenya ke sini. Ini genap BP ERP. Nah ini. Bentar, kayaknya lepas lagi sharingnya. Lepas lagi ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kan misalkan filenya udah nih, tinggal choose file, kemudian tinggal yang tadi, tinggal klik ini ya, choose file misalkan. Nah, di sini ini yang tadi klik yang ini gambarnya, yang ini kan ya, klik open. Nah, di sini udah gambar, berarti logo perusahaan kita lah gampangannya di sini. Kemudian di sininya email address sama. Ini passwordnya mau diganti juga nggak apa-apa. Ini password defaultnya adalah web ERP. Saya ganti aja lah jadi UBP Karawang. UBP Karawang juga sama, ganti aja jadi UBP Karawang. Kemudian mau kasih demo data nggak usah, berarti kita uncheck aja. Nah, berarti yang pertama adalah nama perusahaannya apa, kemudian chart account-nya, berarti pakainya SQL aja, ini kan ada SQL, ini ada default aja lah, default ini. Kemudian time zone-nya, Jakarta, WIB, waktu Indonesia Barat. Logonya terserah teman-teman masukin ke sini aja. Setelah itu tinggal setting, apa tadi namanya, password-nya. Setelah itu klik install. Gitu ya, ini lagi install ya, waiting for localhost. Nah, sudah selesai. Itu instalisasinya kayak gini. Berarti setelah klik next step, kemudian klik install, sudah selesai, maka dia akan masuknya aplikasi yang di sininya. Nah, kita masuk lagi ke sini.
Nah, berarti perusahaannya gini, PT Unit Raman Selalu. Username-nya adalah admin. Password-nya yang tadi ya, UBP, K, nah di sini. Nah, ini adalah aplikasi dari web ERP-nya. Nah, ini web ERP-nya dia aplikasinya adalah web versionnya 4.1.15.1. Ini versi web ERP-nya. Ini versinya ya. Nah, setelah itu kita baru sudah deh mau apa namanya mulai untuk transaksi di web ERP. Sampai sini untuk instalasi ada tanyakan? Kita nunggu adzan dulu ya. Dulu deh, nyari-nyari gambar dulu sebentar, guys. Gambarnya misalkan ya. Buat barang-barang yang ntar aku gambar-gambarkan ada barangnya ntar meja, kursi dan yang lainnya aku download dulu. Sambil nunggu adzan. Dan nunggu adzan dulu ya. Iya, Pak.
Oke, yuk lanjut ya. Nah, ini adalah tampilan dari web ERP. Tampilannya kayak gini. Ini tampilannya kalau menurut saya dia hampir sama kayak Oracle dan yang lainnya lah. Nah, di sini adalah menunya. Ini ada map. Ini adalah menunya di sini. Ini adalah modul-modulnya. Di sini ada sales, berarti mulai tentang penjualan, survival, mengenai tentang apa namanya penerimaan barang dari vendor, penerimaan barang dari supplier, forecast mulai dari pembelian. Nah, kemudian payable mulai dari pembayaran ke vendor dan yang lainnya. Inventory biasanya mengenai tentang Pak, inventory barang, berarti jumlah barang ada di gudang berapa, jumlah barang jadi di gudang finished good berapa, itu mengenai inventory. Manufacturing itu mengenai tentang barang-barang, misalkan mulai proses dari mulai barang masuk ke gudang sampai dengan barang tersebut sudah jadi ataupun siap dijual. Itu manufacturing. General ledger ini mengenai tentang finance-nya. Asset manager mengenai tentang aset apa aja di perusahaan, misalkan aset mulai dari mobil, mulai dari mesin, mulai dari misalkan apa namanya komputer. Nah, itu masukkan ke aset manajernya. Ketika berarti modul yang mengenai tentang uang cash yang disediakan perusahaan untuk apa? Untuk pembiayaan harian lah untuk perusahaan. Uang cash yang disediakan oleh perusahaan untuk operasional harian. Kayak misalkan operasional supir, kemudian misalkan untuk uang saku si karyawannya misalkan melakukan training, kemudian akomodasi karyawan melakukan training, dan itu menggunakan petty cash. Namanya uang cash yang disediakan perusahaan untuk operasional harian itu petty cash di sini. Kan ya ini setup dan utilities. Ini adalah dari web ERP, tampilan dari web ERP kayak gini. Kayak gitu kan, ini main menu, dashboardnya, customer, item, supplier, manual, dan barcode. Ini tampilannya kayak gini pas kita instalasi yang tadi. Kayak gitu. Nah, kita mulai. Nah, namanya perusahaan, kita mulai bikin ini aja ya. Kita mulai per hari ini, kita coba kalau misalkan nyampe sampai 3:30 aja deh. Hari ini kita akan coba membuat pertama masuk input supplier, kemudian input customer, dan kalau misalkan sampai kita akan masuk ke modul sales penjualan. Kalau misalkan masih ini ya, kita akan klik sampai sales penjualannya. Kayak gitu. Nah, kita langsung aja. Setelah ini udah diinstal semuanya, kita ada satu item yang tadi. Maksudnya item itu barang yang dijual sama dengan raw material, itu namanya item. Ntar kita tambahkan itemnya. Nah, semuanya ada semua di sini ya. Di aplikasi ini ada semua. Ini ya tambah ini. Kalau ini dia versinya yang lebih rendahnya, ini versinya 14.1.2. Kalau yang kita versi terbarunya adalah 14.1.5. Kalau yang tadi di modul adalah dia 14.1.2. Kalau yang kita yang terbaru sekali dia versinya adalah 4.1.5. Nah, ini ya, ini tadi adalah logo perusahaannya di sini. Logo perusahaan. Oke, kita mulai untuk apa? Menambahkan supplier. Intinya hampir sama sih. Supplier di sini caranya klik ini, dan yang lainnya itu hampir sama. Nah, kita pertama akan menambahkan supplier ke dalam sistem ERP kita. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman ini ada customer, ini ya, kemudian dashboard, item, supplier. Berarti klik suppliernya. Gitu kan ya. Setelah klik suppliernya udah oke, baru klik add new supplier. Setelah katanya suppliernya oke, baru kita masukkan data-data suppliernya di sini. Misalkan kodenya adalah sub 01. 01, nama suppliernya. Karena kita perusahaannya ada furnitur, berarti kan nama suppliernya itu supplier yang apa biasanya kan bahan baku kan ya yang mendukung kita. Berarti ada perusahaan cat untuk mendukung apa mengambil cat, kemudian perusahaan kayu, bisa juga perusahaan lem kayak gitu. Nah, supplier misalkan ini perusahaan penyedia kayu, raw material kayu yang ke kita misalkan PT-nya adalah kayu ya, kayu sejahtera. Outlines ini adalah alamatnya. Misal alamatnya adalah Jalan Aman nomor 45 misalkan.
ininya boleh misalkan blok I juga boleh. Ininya perusahaannya dia tepatnya di mana? Ternyata dia di Subang. Subang. Kodenya Subang teh berapa ya? Sekarang deh. Misalkan ini. Ini country-nya berarti Indonesia. Nah, teleponnya misalkan Subang teh 026 berarti Karawang. Subang 65 ya? Contoh aja lah. Misalkan nah, voicemail-nya copy ke dua email address-nya adalah Ayu Sejahtera. Misalkan asa.sejahtera.com. URL-nya ayusejahtera.com. Supplier tipenya dari minta. Ini kapan sejak dari supplier dari kapan? Nah, kayak gini kan ya. Dan tanggal 12 nih. Bank partikularnya misalnya bank apa? Maksudnya adalah dia itu kalau kita bayar ke dia, ke supplier tersebut dia suppliernya pakai bank apa? Misalkan BRI, suppliernya pakai BRI. Bank referensinya berarti kan kalau BRI kan ada kan ya 002 kodenya. Kalau kita mau transfer BRI kan ada 002 kayak gitu. Dia account-nya berarti nomor banknya, nomor ininya, rekening nomor banknya. Nah ini payment term, kalau sebuah perusahaan itu, yaitu kalau barang datang ke kita, kita nggak langsung bayar dulu, tapi misalkan bayarnya dikumpulin jadi satu lah, pas tanggal 20 baru kita bayar ke suppliernya, yang ini aja. Kemudian factory company-nya ini non, tax reference-nya ini adalah tax-nya. Nah supplier currency-nya, aku lupa di sini. Supplier currency-nya ini kan harus tambahin rupiah kan ya? Nah, kalau tambahin rupiah berarti kita ke main menu aja deh, new tab. Nah, kalau mau nambahin rupiah itu caranya di mana? Caranya di setup, kemudian main apa nama currency, company currency. Nih, currency maintenance itu kan ya. Klik biar di sini ada kata rupiah. Kalau di sini kan tadi kan nggak ada rupiahnya di sini. Nah, baik. Di sini kan nggak ada rupiah kan ya. Ini dolar, Australia, euro. Nah, mau pakai rupiah, caranya gimana? Berarti tambahin currency-nya yang tadi. Tambahkan ininya Indonesia. Indonesia. IDR. Ini ya. Indonesia rupiah. Country-nya Indonesia. Ininya sen. Ini desimalnya 2, nggak apa-apa. X-rand-nya. X-rand itu adalah tukar rupiah. Tukar rupiah 1 dolar itu berapa rupiah? Sekarang 16.000 kan ya? Berarti 16 itu 2. Ya. 16.000. Oke, klik enter. Udah ada Indonesia, IDR, rupiah, sen gitu kan ya. Kita cek di sini sudah ada belum. Oh ini harus refresh deh kayaknya. Refresh dulu. Refresh hilang semua ya. Apa deh refresh. Nah refresh ada Indonesia kan ya. Indonesia rupiahnya. Kita ketik lagi. 01 sejahtera. Apa deh ini aja nih. Ini sudah sih. Jangan ini deh. Misalkan jalan aman 45. Ini bloknya misalkan. Ini tadi kan Subang ya. Subang. Jawa Barat. Ini misalkan Subang Jawa Baratnya berapa ya? Kode pos Subang 41211 nggak apa deh 41211 412
211. Ini Indonesia. Ini teleponnya misalkan nanti berapa sih? Oke, telepon Subang. Dari telepon Subang itu 260. 0260 misalkan ininya 34. Nah, misalkan kayak gini nih. Copy saja. Sekarang ini 3. Ininya email si Kayu Sejahteranya. Kayu Sejahtera. Kayu Sejahtera gitu ya. Kemudian URL-nya Kayu Sejahtera.com. Ini nggak usah, ini kemudian ininya sebentar kapan dia jadi supplier kita tanggal 7 deh. Bank partikulnya tadi BRI. Kan ininya 002, ininya tuh 23. Nah, misalnya itu ini tanggal 20, langsung aja ya, ininya rupiah, ininya rempet admin, nggak apa-apa, default, ininya oke. Nah, oke. Kemudian kita klik insert supplier. Oh, ininya harus ada nih URL. Oh, maaf salah, berarti harus sesuai lengkap dianya https 2 udah ya, ini success report in new supplier PT Kayu Sejahtera. Sekarang gini, kita buat kontak detailnya. Misalkan kalau kita mau hubungin PT Kayu Sejahtera itu ke siapa? PIC yang apa sih namanya, marketing si Kayu Sejahtera itu siapa? Nah, klik di sini. Ya, review kontak detailnya. Kontak name-nya misalkan Amin, dia adalah marketingnya. Position misalkan manager marketing dari Kayu Sejahtera itu. Telepon fax-nya misalkan 0876 biar aja. Fax mail-nya, mobil nomor ya, lupa di sini. Nah, ini itu misalkan 0260 kan ya, 0260 yang tadi. Misalkan, nah, mailnya ininya adalah amin@kayusejahtera.com. Nah, ini emailnya, enter information. Nah, ini adalah Amin. Orang ini yang kita akan hubungi jika kita menghubungi PT Kayu Sejahtera. Selesai. Nah, should now. Tandanya ini PT Kayu Sejahtera. Nah, itu untuk penambahan item suppliernya. Kemudian kita akan melakukan penambahan item customer nih. Nanti caranya gimana? Bentar, ada yang masuk. Terima. Baru 10 ya. Oke. Caranya gimana? Caranya ini kan suppliernya udah kita isi. Kalau misalkan ada supplier lagi kayak gimana? Tinggal klik suppliernya. Kemudian tinggal add new supplier yang ini ya, add new suppliernya. Misalkan mau nambahin supplier lagi. Nah, sekarang kita akan membuat master data dari customer. Jadi supplier kan udah tuh. Nah, kita akan membuat master data suppliernya. Maaf, customernya. Klik customer di sini. Setelah itu, ini kenapa di error? Karena ini belum ada sales area, belum ada customer tipe, belum ada. Ntar kita bikin di sini. Setelah itu, klik customer, kemudian klik add new customer. Nah, setelah itu klik yang ini nih, insert order into customer, my first sales on tipe price list-nya. Klik here. Misalkan tipe customer 01. Ini maksudnya sales tipe price list ini adalah tipe penjual harganya kayak gimana sih? Kan biasanya kan kalau kita perusahaan besar kan, misalkan kita menjual barang kita ke customer A dan customer B. Kalau customer A itu dia sangat loyal dan dia udah menjadi member kita dari dulu, maka sales tipe name-nya ataupun harganya kan pasti beda kan ya dengan harga yang dikasih ke customer yang lainnya. Misalkan tipenya adalah member. Nah, ini tipe harga member. Ada lagi nih 02. Tipe harganya adalah misalkan promo.
harga promo boleh tambahkan. Misalkan 03 tipe harganya itu habis promo apa lagi ya? Misalkan bukan member, non member, misalkan kayak gitu kan ya. Ya udah save tipe harganya. Setelah itu kita balik lagi klik customer-nya, add new customer. Nah, ini tinggal satu lagi tuh, new customer must first last one customer tipe. Kan customer tipe kan kalau kita menjual barang kita ke customer, customer itu kan bisa jadi customer itu adalah reseller. Misalkan dia ngambil barang ke kita untuk dijual lagi, atau enggak customer kita sifatnya adalah dia pakai barang kita untuk diri sendiri ataupun individual. Klik sini. Nah, pertama adalah reseller. Jadi customer itu ambil barang kita untuk dijual lagi, reseller, atau enggak customer itu ngambil di kita untuk dipakai sendiri di video. Setelahnya udah selesai semua, klik customer lagi, baru kita bisa tambahkan customer-nya. Ini ya, ini adalah untuk customer-nya. Misalkan push 01, terus maksudnya customer satu. Customer-nya, misalkan dia itu customer-nya adalah toko furnitur bahagia, misalkan. Furnitur bahagia, misalkan. Adresnya ini di Bekasi, Jalan Mawar, nomor 65, misalkan. Ininya Bekasi. Dan state-nya Jawa Barat. Komplainya misalnya di Bekasi itu 17.220 misalkan. Country-nya Indonesia. Ininya prestige-nya apa? Maka dia member, non-member atau promo. Oh, member aja, dia kan sudah sering ngambil barang di kita, berarti harganya harga member. Customer tipenya apa? Karena di toko mau dijual lagi tuh ke orang lain, berarti reseller. Ini semenjak kapan sih jadi customer ke kita? Kita dari lama banget, misalkan dari ini deh, tanggal 10 bulan 10 tahun 2017. Ini jadi membernya. Diskon, kita kasih diskon nggak ke dia? Kalau nggak usah bikin 0. Code misalnya diskonnya apa? Paymentnya apa? Kredit limit maksudnya adalah kan biasanya kan customer kita dia ngutang ke kita batas maksimalnya sampai berapa, nah, gitu kan ya, itu kredit limitnya. Kan sama juga si toko juga mungkin kayak gitu, dia ngambil dulu barang di kita, baru ngutang dulu kan ya, baru ntar akhir bulan baru si toko tersebut bayar barang ke kita. Nah, gitu. Karena kita pakainya rupiah, dia kan pakainya rupiah, ntar kan pakainya rupiah tuh. Ininya pakai rupiah nih, Indonesia rupiah, berarti kredit limitnya misalkan 200 juta, berarti 20 berarti dia tidak boleh, kalau misalkan dia udah ngambil 200 juta barang ke kita, dia tidak boleh ngambil barang lagi. Bisa gitu kan ya. Teksnya, teks reference-nya, ini teksnya misalkan aku teks jujur aja nggak tahu sih, misalnya teks kosong aja nggak apa-apa. Ini dudem pembayarannya di akhir bulan nih, tanggal 20. Ini good history, maksudnya apa namanya, dia tidak pernah macet lah kreditnya, dia selalu bayar, berarti good history. Indonesia rupiah, language-nya apa? Indonesia aja, bahasa Indonesia. Nah, ini PO, dia harus PO dulu ya. PO itu berarti pesan barang dulu ya, purchase order, berarti sebelum barang dikirim ke toko dia harus membuat purchase order gitu kan ya. Teman-teman udah tahu sih sekarang PO itu artinya apa kan ya, kan banyak yang jualan kan ya di online. Nah, dia harus PO dulu tuh, baru barang bisa keluar, berarti ini yes. Invoice adalah tagihannya dikirim kemana? Address HO berarti alamat head office-nya, berarti alamatnya di sini head office. Setelah itu klik add customer. Selesai. Setelah itu kita harus ininya. Nah, customer tersebut kan, toko tersebut misalkan tokonya itu ada cabangnya banyak. Nah, kita kasih cabangnya misalkan. Kan ya, branch kontaknya. Berarti kalau kita mau ke dia harus hubungin siapa? Misalkan di sininya ini. Nah, di sini nggak apa-apa sih kalau misalkan tempatnya sama, dia nggak punya branch, berarti tempatnya kan sama persis kan ya. Ya udah tinggal kasih branch kontaknya saja. Deliver, ini default day, ini berapa hari biasanya
barang kita nyampe di dia, maksimalnya defaultnya berapa, defaultnya misalkan sehari atau 2 hari deh. Forward date misalkan itu berarti dia forward date after, misalkan date in more, maksudnya adalah kita kirim ke barang dia maksimal dia berapa, misalkan 10 hari. Ini kemudian define sales people-nya dulu, sales-nya L01. Ini lengkap banget untuk ininya, misalkan L01 ini habis ini udah deh. Sales person-nya misalkan SL1, sales person-nya misalkan Amir, teleponnya 5, pasmilnya 0264. Nah, habis ini udah ya, saya sholat dulu, habis sholat ntar baru ke webinarnya, habis ini doang sih. Nah ini ntar lanjut penambahan item, penambahan itu ntar minggu depan habis lebaran. Conversion rate misalkan 10%, breakpoint customer rate-nya current yes. Nah ini enter information, ini adalah sales-nya, berarti ini adalah apa namanya penghubung antara perusahaan kita dengan tokonya dia. Kalau misalkan ininya sales-nya apa namanya pegawai kita, berarti customer rate-nya 0 karena dia pegawai kita sales ininya. Kalau ya salesnya orang lain, perantaranya adalah orang lain, berarti kasih komisinya kan ya. Misalnya ini orang lain nih, berarti oke. Kita masuk ke customer. Ini sales area. Di sales area-nya sebelum kita customer ada nggak bentar. Tadi udah masuk belum ya? Sales now. Nah, tadi udah masuk kan ya, kas 01 kan ya. Ini sales area belum ada. Berarti apa namakan kalau perusahaan itu kan area ini dipegang oleh siapa, area ini dipegang oleh siapa. Nah, kita masukkan sales area dulu. Sales area itu di mana? Di main menu, set up, di utilities sales area. Di mana ya, lupa aku deh. Ini sales people, sales area di sini ya, utility setup sales area. Misalkan kodenya 01 untuk area Bekasi. Jawa Barat deh, misalkan Jawa Barat. Kita perusahaan nasional misalkan. Ini 01 Jawa Barat, 02 Jakarta. Dan 03 ini Jawa jualnya sampai Jawa Tengah. Oke, klik customer-nya. Itu udah selesai gitu kan ya. Mau cari customer-nya dengan klik search now. Nah, ini customer-nya 1. Nikes 01 gitu kan ya. Kalau mau edit tinggal apa? Misalnya print statement, view customer detail. Klik ini toko furnitur bahagia. Detailnya ini. Nah, mungkin itu aja deh untuk pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini berarti cuma menambahkan ini ya. Nah, cuma menambahkan bumbu instalasi, kemudian membuat database bukan, membuat master data dari supplier sampai dengan membuat master data dari customer-nya. Setelah ada master data supplier, customer, kemudian item, baru kita bisa melakukan modul pembayaran, modul pembelian, modul penjualan. Nah, setelah 3 item itu sudah kita tambahkan ke dalam aplikasi ERP kita. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau tanyakan untuk instalasi ERP dan pembuatan master data supplier dan customer. Ada yang mau tanyakan? Enggak ada, Pak. Udah bisa diinstal belum di komputernya yang web ERP-nya? Udah, Pak. Udah ya? Udah. Nah, web ERP itu misalkan teman-teman punya ini tuh punya teman-teman jualan online lah, jualan online fashion kayak baju lebaran yang lainnya gitu kan ya. Nah, itu bisa dipakai untuk web ERP. Kayak gitu. Bahkan web ERP itu juga ada juga yang dipakai buat skripsi, tapi kalian sih nggak boleh pakai web ERP. Biasanya yang pakai itu teknik
industri, biasanya ada skripsi yang menggunakan web ERP. Ada juga misalkan orang apa namanya, yang lainnya pakai web ERP, karena web ERP itu benar-benar biasanya dipakai untuk industri usaha menengah ke bawah, biasanya menggunakan web ERP. Kenapa sih dipakai? Ya kayak ERP aja. Dengan itu data-data penjualan, data pembelian semuanya ada di situ semua. Nah, gitu kan ya. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. 20 menit deh, nggak apa-apa. Kita akhiri aja karena kita sholat dulu 20 menit, kemudian kita lanjut ke webinar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Berhenti rekamnya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Iya, hari ini adalah hari terakhir sebelum Lebaran. Berarti ntar Senin udah mulai libur kan ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, Pak. Ya. Dan tetap jangan mudik, jangan keluar-keluar, soalnya masih masa pandemi sih. Kita berdoa aja semoga semuanya cepat selesai dan semoga habis Lebaran kita bisa ketemu lagi di kampus ya. Semoga pandeminya udah hilang, kita bisa ketemu lagi. Allah. Oke, itu saja yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.